Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, ada seorang panglima perang. Posturnya tinggi besar, auranya sangat mengintimidasi, dan dia berhasil menaklukkan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Tapi, anehnya, alih-alih hidup mewah bergelimang harta, dia malah memilih mengenakan pakaian yang penuh tambalan dan tidurnya beralaskan tanah. Benar-benar paradoks kekuasaan yang luar biasa, kan? Nah, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Kita akan langsung membedah kehidupan dan kepemimpinan tokoh yang super ikonik ini. Umar bin Khattab. Oke, mari kita tarik mundur sebentar ke titik baliknya. Ayat dari surah Taha ini benar-benar merubah segalanya. Waktu itu, Umar sedang dalam perjalanan, niatnya sudah bulat ingin membunuh adik perempuannya dan Nabi Muhammad. Tapi begitu dia mendengar untayan wahyu ini, amarahnya seketika runtuh. Pria yang terkenal sangat keras dan menakutkan ini, luluh sampai meneteskan air mata. Perubahannya itu drastis banget. Pria yang tadinya keluar rumah bawa pedang untuk membunuh, malah berbalik arah menjadi perisai dan pelindung paling depan bagi umat muslim awal. Transformasinya ini nggak setengah-setengah. Dia mulai melakukan sholat secara terang-terangan di depan Ka'bah. Bahkan, waktu peristiwa hijrah, dia mengumumkannya ke publik dan menantang siapa saja yang berani mencoba menghentikannya. Nah, untuk membedah perjalanan sejarahnya, ini gambaran singkat yang akan kita bahas. Pertama, transformasi sang penentang. Lalu, inovasi pemerintahan dan sosial. Ketiga, penaklukan dan perjanjian Yerusalem. Keempat, keadilan di tahun Abu. Dan terakhir, warisan sang Al-Faruq. Kita mulai dengan bagian pertama, transformasi sang penentang. Dari musuh yang paling ditakuti, menjadi sosok mukmin yang sangat taat. Secara fisik, Umar ini sosok yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Posturnya itu menjulang tinggi, dia petarung yang bisa menggunakan kedua tangannya dengan sama kuat, dan kalau berjalan itu cepat sekali. Intinya, auranya langsung membuat orang segan dan takut. Tapi yang paling menakjubkan, kekuatan fisik yang luar biasa ini akhirnya benar-benar diarahkan oleh iman barunya, dan diimbangi dengan kerendahan hati spiritual yang sangat mendalam. Karakter inilah yang membuat dia menyandang gelar Al-Faruq, sang pembeda, antara yang benar dan yang salah. Dia ini orang yang tidak pernah mundur kalau soal kebenaran. Bahkan, dia berani berdiskusi intens dengan Nabi tentang hal-hal krusial, seperti menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat atau soal aturan hijab. Dan hebatnya, saran-saran ini kemudian dibenarkan lewat turunnya wahyu ilahi. Lanjut ke bagian kedua, inovasi pemerintahan dan sosial. Bagaimana dia membangun sebuah negara kesejahteraan. Hal yang benar-benar bikin kagum dari Umar adalah seberapa cepat dia bisa bertransisi. Dari yang awalnya prajurit tangguh di medan perang, berubah menjadi pemikir sistem administrasi jangka panjang yang super terstruktur. Hanya dalam rentang waktu singkat, dia mencetuskan kalender Hijriah yang masih kita pakai sampai detik ini, dan mendirikan Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara yang terpusat. Dan inovasinya tidak berhenti di situ. Di bawah kepemimpinannya muncul berbagai institusi revolusioner. Ada sistem pos, kepolisian, inspektur pasar, sampai sistem kesejahteraan khusus untuk anak yatim dan janda. Sistem ini sengaja dirancang untuk mencegah eksploitasi ekonomi. Jadi, negara benar-benar hadir untuk melayani masyarakat yang lemah dan rentan, bukan cuma melayani para elit yang berkuasa. Angka 1000 ini mewakili sesuatu yang monumental. Ini adalah catatan jumlah keputusan atau fatwa jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Umar, yang kemudian membentuk tulang punggung hukum Sunni. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan legislatifnya yang nyaris tak tertandingi dalam sejarah. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, penaklukan dan perjanjian Yerusalem, sebuah bukti nyata tentang kerendahan hati dan toleransi. Kalau kita membaca catatan sejarah, memang ada sedikit perbedaan pendapat di antara para ahli. Misalnya antara sejarawan Tabari dan Haikal soal siapa jenderal yang pertama kali memimpin pengepungan Yerusalem. Tapi, ada satu hal yang semua sejarawan sepakat. Umat Kristen di sana bersikeras, penyerahan kota hanya akan dilakukan kalau Umar sendiri yang datang langsung untuk meresmikan perjanjian damainya. Dan cara dia datang ke sana, wah ini bikin semua orang takjub. Bayangkan saja, dia penguasa dari kekaisaran paling kuat di dunia saat itu. Tapi perjalanannya hanya dikawal dengan sangat minim. Dia berbagi satu onta dan menungganginya bergantian dengan pelayannya. Pas mau masuk kota, kebetulan lagi gilirannya si pelayan yang naik onta, sementara sang khalifah jalan kaki menuntun untanya dengan pakaian bertambal. Dia menolak mentah-mentah ide jenderalnya untuk tampil mewah. Poin krusialnya ada di perjanjian Umar ini. Lewat dokumen tersebut, Umar memberikan jaminan kedamaian dan perlindungan mutlak bagi keselamatan umat Kristen, harta benda mereka, gereja, sampai salib mereka.
Kebebasan beragama dijamin tanpa paksaan. Untuk ukuran sebuah kekuatan militer yang baru saja menaklukkan wilayah, langkah toleransi ini sangatlah radikal. Ada satu momen brilian lagi. Waktu dia diundang oleh sang patriark untuk sholat di dalam gereja makam suci, Umar menolak dengan sangat sopan dan memilih sholat di luar, di atas tangga gereja. Kenapa? Karena dia punya visi jauh ke depan. Dia khawatir, kalau dia sholat di dalam, generasi muslim di masa depan akan menggunakan tindakannya itu sebagai alasan untuk merebut gereja tersebut dan mengubahnya menjadi masjid. Oke, kita bergeser ke bagian keempat, keadilan di tahun abu. Bagaimana empati itu bekerja di tengah krisis yang parah? Coba renungkan pertanyaan ini sebentar. Kenapa Umar menangguhkan hukuman bagi tindak pencurian pada masa itu? Ini memperlihatkan kepada kita bagaimana rasa keadilannya yang sangat mendalam itu mampu beradaptasi, terutama saat masyarakatnya sedang berada di ambang kelaparan yang luar biasa. Jawabannya ada pada prinsip darurat ini. Di sini, Umar sama sekali tidak membuang hukum, tapi dia menerapkan niat dan tujuan yang lebih tinggi, serta berbelas kasih dari hukum itu sendiri. Dalam kondisi penderitaan yang ekstrim, menyelamatkan nyawa umat manusia jauh lebih diprioritaskan daripada menjatuhkan sanksi hukum yang kaku. Jangan biarkan orang binasa dengan perut yang hanya setengah terisi. Bagaimana kita bisa memerintahkan pemotongan tangan dalam situasi seperti ini? Mendengar kutipan ini saja, kita bisa merasakan empati yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin. Di masa krisis itu, dia sampai menggabungkan banyak rumah tangga dan mengorganisir pengiriman bantuan secara besar-besaran dari berbagai provinsi demi menyelamatkan warganya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, warisan Sang Al-Faruq, paradoks yang abadi. Fakta historis ini menyoroti sebuah paradoks yang nyata banget dari hidupnya. Di satu sisi, cakupan kekuasaannya tidak tertandingi, membentang luas dari Syam, Mesir, Irak sampai Persia. Tapi di sisi lain, kehidupan pribadinya merengkuh kemiskinan dan sangat asketis. Dia cuma punya 2 potong pakaian, tidurnya di atas tanah kosong, dan dia menambal bajunya dengan tangannya sendiri. Semua itu terangkum jelas dalam filosofi kepemimpinannya ini. Kutipan ini dia ucapkan ketika menegur para komandan perangnya yang mulai mengadopsi kemewahan kebiasaan non-Arab di Suriah. Bagi dia, kemegahan di mata manusia itu sama sekali tidak ada nilainya, apalagi jika itu membuat sebuah negara menjadi hina di mata Sang Pencipta. Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Di masa sekarang ini, apakah kita hanya diam di hadapan ketidakadilan, atau kita mau bertindak dengan keberanian, integritas, dan penuh kerendahan hati seperti Umar? Terima kasih banyak sudah ikut menyimak materi ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari sejarah luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.